selamat pagi menjelang siang untuk Anda semuanya pemirsa Aceh Gino dimanapun Anda berada. Saya dengar lagu dari Firza Idol, ini lelakimu ini lebih laki banget hari ini karena sih ditemani oleh laki-laki ganteng dan juga perkasa. Emang Perkasa, cocok ya? cocok begitu ya. Oke, di pagi hari ini seperti biasa Aceh Gino hadir setiap Senin dan Rabu jam 11 sampai jam 12 siang. Kita juga akan mengundang ini pria-pria tampan, cewek-cewek cantik juga di setiap hari Aceh Gino ya untuk ini membahas seputar kegiatan apa sih yang mereka lakukan di setiap komunitasnya. Ada yang mereka fokusnya ke sosial, Iya, ada betul. yang fokusnya juga ke pendidikan ya Rais ya. Banyak hal sih yang bisa dibahas di Aceh Gino ya. Tapi sebelum Anda kita agak berbeda, agak ada kacamata ya? iya. Oh iya. Iya, identiknya Pokoknya sih kalau berbeda Gino pakai kacamata. Soalnya Rais hari ini udah pakai kacamata baru. Iya. Ya, jadi Karena udah rabun. sudah rabun ya. Udah mulai tua. Oke, tapi sebelum kita membahas dan juga berkenalan dengan salah satu komunitas yang hadir di hari ini, saya pengen dulu ngabarin ini ada beberapa informasi sih. Salah satunya adalah sekarang yang lagi viral sekali tentang virus ya Rais ya. Iya betul. Virus corona, di mana ini juga sudah korbannya sudah berjatuhan ataupun dinyatakan meninggal ini sekitar 41 orang. Bisa jadi ini terus bertambah. Iya betul. Nah ini juga masih diselidiki penyebabnya. Tapi ada yang bilang ini gara-gara mengkonsumsi seperti makanan-makanan aneh, kelelawar, ular begitu ya. Iya, betul, Tapi barusan juga Rais ngasih tahu bahwasanya ini bisa jadi gara-gara eksperimen yang gagal Eksperimen begitu gagal ya. mungkin. Tahu nggak sih ini kayak film The Flu, pernah denger nggak? Iya pernah. Film ya, film The Flu. Ada juga film Busan. Busan ya. Busan film Korea. Train to Busan. Train to Busan, Ya, itu di mana kan ini juga infeksi virus ya. Jadi orang bisa jadi zombie Ya, begitu ya. Kalau ini betul. kayaknya bukan zombie aja sih, malah ini bisa menjatuhkan banyak korban jiwa ya. Nah, memang di negara China ya, ini juga sudah dievakuasi mahasiswa yang dari Aceh khususnya. Dari Aceh ya? Iya, saya Ada juga udah baca. reporter ya sebenarnya. Ada sih. Oh iya, betul, Ya. Kalau kamu nanti disuruh manggung sana mau nggak dalam kondisi seperti ini? Kalau dikawal mau. Tapi dibayar mahal begitu Iya kan, Rais. pasti kan dikawal. Yang namanya kita diundang pasti dikawal. Tapi kan kamu nggak divaksin jadinya. Oh ya udah nggak jadi lah. Jangan sampai tinggal nama. Tapi kita berharap ini di Indonesia katanya sih sudah ada yang terinfeksi ya. Iya. Tapi sudah dikarantina Rais. Udah di karantina. Sudah, nanti ini kita tinggal menunggu hasil lab. Jangan sampai negara Indonesia ataupun masyarakat Indonesia ini khususnya juga untuk Aceh ini menjadi korban selanjutnya. Jangan sampai ya. Kita berharap semua kesehatan mulai dari diri kita, saudara kita, teman-teman kita, bahkan juga keluarga kita semuanya aman dan juga selamat ya. Mudah-mudahan segera ditemukan Obatnya ya. Obatnya ya begitulah kita berharap untuk semuanya ya. Oke, nah selamat pagi untuk teman-teman saya dari Camp Biawak nih ada Safrizal dan juga Mukmin. Alhamdulillah, namanya soleh sekali kalian berdua ini. Say hi dulu, kita kenalan dulu ini dengan salah satu ataupun ini kalian berdua adalah anggota, betul anggota dari Camp Biawak. Saya Bisa pengen dibilang bukan lebih ke anggota maksudnya kan. Jadi Lebih ke? lebih ke apa namanya? Bagian dari Camp Biawak. bagian dari Camp Biawak. Oke, pertanyaannya adalah entah ini mungkin kebetulan memang kayak gini penampilannya dari kalian-kalian semuanya yang ada di Camp Biawak gitu. Enggak, ada yang lebih rapi, ada yang necis juga. Semua ada. Ada semuanya ya. Ada yang mau berantakan ada yang tetap cool ada dan juga ada yang kalem. Cerita dong Syafrizal, ini maksudnya Camp Biawak ini kenapa namanya harus Camp Biawak? Ada apa sebenarnya? Ini Biawak kalau bahasa Acehnya Murwa, betul? Merupakan. Cerita-cerita nih, gimana ceritanya bisa jadi namanya Camp Biawak? Jadi dulu ada beberapa inisiator yang mau buat Camp Biawak ini. Jadi sebuah apa namanya sarana atau perkumpulan itu. Jadi semua kegiatan literasi, misalnya pelatihan apa namanya wirausaha atau lain-lain. Jadi para pendiri ini coba cari tempat nih. Jadi coba cari tempat, pas dapat tempat. Jadi yang dapatnya itu cuma di tempat yang ada Biawaknya. Murwa dan Biawak. Oke. Ya. Jadi ini tempat orang ini nih, orang Biawak, orang apa namanya? Tempat Biawak. Memang maksudnya peternakan begitu atau tempat memang yang alam liar begitu? Alam liar. Jadi di situ di samping itu ada kayak orang pelihara ayam gitu kan. Jadi ayam mati mungkin sering di situ. Jadi Biawaknya sering nyasar gitu. Gimana Tapi Mumin? pada mulanya lebih ke ini ya. Jadi ada semacam
kandang lembu pertamanya di tengah-tengah itu. Jadi dibongkar, diolah sedemikian rupa jadilah kayak camp gitu. Tapi sekarang masih ada meruanya? Masih ada. Tapi di belakangnya Di Kak. Di belakangnya, Iya. oh gitu. Tadinya sih aku berpikir ini camp biawak kenapa? Pasti ini isinya laki-laki semua, benar nggak sih laki-laki semua atau ada perempuannya juga? Ada juga. Ada juga perempuan. Tadinya, sorry ya, tadinya karena juga saya juga minim informasi, camp biawak ini ngirainnya adalah sekumpulan cowok-cowok playboy, ya kan? Enggak juga. Merua kan biasanya kalau yang namanya cowok playboy pasti kalau dibilang buaya darat, Buaya. Merua. Ini enggak ya, semuanya setia ya? Tergantung juga. Tergantung, oke, tergantung. Oke, Mukmin, berapa sih untuk dikatakan peserta ataupun foundernya sendiri? Ini dari tahun berapa sih terbentuknya dari Camp Biawak ini? Camp biawak ini terbentuk tahun lalu ya, baru 6 bulan lah Kak. Oh baru. Baru-baru. Tapi kegiatan kalian Agustus. sudah banyak. Ya lumayan lah, Ah, karena kan kayak gini, siapapun bisa ke camp. Camp itu sebenarnya ya cuma memfasilitasi aja sebenarnya Kak. Jadi kalau masalah keanggotaan direkrut secara formal enggak juga. Sebenarnya siapapun bisa datang ke camp itu. Udah Nggak- berapa orang nih yang di dalam Camp Biawak? Sekitar 30 ada lah ya, lebih kurang. Lebih kurang ada 30-an orang. 30-an orang. Oke. Jadi alamatnya di mana sih campnya? Di Limpo, Di Limpo. Limpok. Limpo. Limpok di belakang Unsia ya? Di ya, Iya, sebelum benar ya. usia. Kayaknya berasa banget, saya udah lama sekali tamat. Di belakang pertanian. Iya di belakang pertanian, kampus gue kali. Pertanian, iya bener-bener. Oke, Chef Rizal, biasanya kegiatan apa sih yang dilakukan di Camp Biawak itu? Selama 6 bulan ini loh. Selama 6 bulan. Jadi di Camp Biawak ada beberapa agenda memang yang rutin dan mungkin ada juga agenda yang tematik tuh. Jadi tergantung misalnya lagi lagi viral atau lagi hangat nih isunya di sosial politik kita. Jadi yang rutin itu setiap malam Rabu itu ada surah buku namanya. Ya. Surah buku. Jadi surah buku Sopi ya. Di buku tentang filsafat seperti itu. Di selanjutnya setiap hari Sabtu itu ada Sufi namanya. Jadi surah film. Cara menilai sebuah film. Jadi kita surah buku juga. Di sama kawan-kawan kita surah buku kayak itu. Jadi kalau yang tematik itu misalnya ada apa misalnya lagi hangat kita buat diskusi. Kita undang pemateri yang mengerti seperti itu. Nah, ini saya tertarik sekali dengan surah buku. Salah satunya juga saya kan pernah ngundang dari gerakan surah buku juga. Namanya siapa ya saya lupa. Mereka terkenal sekali dengan salam lempap. Siapa sih yang pendirinya? Tahu nggak? Presiden lempap. Presiden lempap. Nah, jadi maksud dari yang dikatakan surah buku ini adalah kalian mengupas isi sebuah buku begitu ya. Untuk mencari apa sih, tujuannya untuk apa? Ya, sama seperti kebiasaan orang ya. Ah. Baca buku ya untuk cari ilmu tentu ya. Cari ilmu, tapi memang Tapi- buku apa aja sih? Yang sekarang sedang itu ya dunia Sofi sama cara menilai. Gimana kalau konsep surah ini sederhana aja sebenarnya. Jadi kita ada satu orang yang baca, terus kita mencoba yang lainnya mencoba memahami gitu. Jadi tujuan surah buku ini ya sambilan kita melatih dialek ya, selain misalnya nggak terlalu apa ya, kayak orang-orang yang dilakukan orang-orang ini dulu lah, orang-orang apa namanya Indatu kita dulu ya. Indatuin dulu ya. Ah. Tapi memang berarti satu orang yang membacakan buku, kemudian yang lainnya membedah buku Iya, begitu ya, seperti itu. untuk mencari sebenarnya apa sih isi buku dari ini. Ini semacam orang yang malas baca buku, tapi mereka pengen tahu banyak tentang Iya, buku. Ya, Paling semangat, iya katanya ya. Seperti ini Kak, maksudnya kan di kampung-kampung kan. Jadi kan ada namanya surah hitab. Nah, jadi Iya, kita mau betul. praktekkan lagi nih ya, nilai-nilai budaya yang sudah dulu ada. Nah, kita mau angkat lagi nih ke permukaan. Kalau misalnya sekarang orang kebanyakan baca buku, misalnya isinya cuma ditanggapin berdasarkan kepalanya sendiri. Nah, jadi apa yang dipikirkan di buku itu 100% benar. Iya, Nah, iya. jadi kalau kita surah buku ada beberapa kawan-kawan, ada beberapa pendapat, jadi kan pandangannya berbeda nih. Nah, jadi kita kalau misalnya keluar ke masyarakat besok, jadi kita terima nih pendapat orang-orang, nggak langsung kita betulin satu pendapat. Oke, karena juga menggabungkan banyak kepala itu agak-agak sulit. Iya. Oke, berbeda juga ya. Begitu juga dengan surah film. Ya, seperti apa? Nanti kita jawab lagi ya. Oke, pemirsa, kita akan break sebentar waktu. Nanti kami akan balik lagi tetap di Aceh Cino.